Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Lalu seperti apa perkembangan terkini dari kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula yang menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat siang Irin. Irin, menarik ya kalau kita bicara mengenai bagaimana Kejagung akan melakukan penelusuran terkait aliran dana kasus korupsi ini termasuk ke perusahaan-perusahaan yang dapat proyek impor gula pada saat itu. Adakah perkembangan mengenai hal ini, Irin? Ya, selamat pagi Yuda. Sayang sekali sampai saat ini Kejagung belum memberikan keterangan lanjutan pasca konferensi pers kemarin yang ketika pertanyaan itu diajukan, memang sempat rekan-rekan media mengajukan pertanyaan aliran dana sampai saat ini sudah terdeteksi kemana saja, apakah ke 8 perusahaan tersebut, berapa masing-masing nilainya, dan kemudian apakah Thomas Lembong dan juga Charles Sitorus yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis dari PT PPI seperti itu mendapatkan keuntungan pribadi dari kerugian negara sejumlah 400 miliar seperti itu. Namun sayangnya dari pihak Kejagung sendiri belum memberikan keterangan lanjutan, hanya mengatakan masih akan didalami. Termasuk Yuda, alat bukti yang ditetapkan, yang dipakai untuk menetapkan Thomas Lembong dan juga Charles Sitorus sebagai tersangka juga belum bisa diberikan keterangannya kepada pihak media atau kepada publik bahkan oleh pihak Kejaksaan Agung sendiri. Pernyataan Jaksa Agung selalu menjawab masih akan kita dalami terus. Begitu pernyataan dari Kejaksaan Agung pasca konferensi pers kemarin. Dan sampai saat ini Yuda, kami juga menanyakan hal yang sama, update atau perkembangan kasus Thomas Lembong sendiri dan juga Charles Sitorus sendiri seperti apa, apakah ada update-nya, kemudian perkembangan kasusnya seperti apa, aliran dananya seperti apa, apakah sudah bekerja sama dengan PPATK seperti itu dengan potensi-potensi kerugian negara yang sebanyak 400 miliar, itu belum dijawab sama sekali oleh pihak Kejaksaan Agung. Tapi Yuda, bisa kita jelaskan kemudian kerugian yang disebutkan oleh pihak Kejaksaan Agung senilai 400 miliar rupiah itu, kalau kita bisa telusuri, adalah potensi keuntungan yang seharusnya didapat oleh PT PPI yang merupakan holding dari BUMN sendiri ketika melakukan proses importasi gula kristal mentah seperti itu. Namun sayangnya dari PT PPI kemudian mengajak 8 perusahaan lain, perusahaan swasta, untuk melakukan importasi gula. Kalau dari pihak Kejaksaan Agung sendiri mengatakan sebenarnya PT PPI yang merupakan holding dari BUMN ini memiliki hak penuh untuk melakukan impor gula. Jadi tidak perlu membawa atau tidak perlu menggunakan atau bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan swasta seperti itu, sehingga uang senilai 400 miliar yang sebenarnya bisa menjadi keuntungan negara melalui PT PPI ini jatuh kepada ke-8 perusahaan swasta. Dan ketika kami bertanya apakah sudah ada penyidikan lebih lanjut kepada 8 perusahaan swasta ini, dari Kejaksaan Agung sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut, termasuk juga sejauh mana keterlibatan Thomas Lembong, berapa nominal yang dia dapatkan dari mengeluarkan kebijakan. Karena kalau kita mengatakan potensi kerugian negara, kemudian mengatakan bahwa Thomas Lembong terlibat dalam merugikan negara, pasti tentu saja ada aliran-aliran dana. Namun memang kalau dari pihak Kejaksaan sendiri menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus importasi gula ini, korupsi importasi gula ini yang menyebabkan kerugian negara senilai 400 miliar ini, hanya dari segi kebijakan. Yuda, ada catatan menarik dari ICW sendiri atau Indonesia Corruption Watch yang mengatakan bahwa seharusnya Kejagung itu tidak hanya berfokus atau menjelaskan di permasalahan yang umum saja, tapi juga sampai ke ranah hukum yang dipakai atau pasal-pasal yang dipakai oleh Thomas Lembong sendiri. Karena memang Thomas Lembong sebagai regulator atau sebagai Menteri Perdagangan saat itu di tahun 2015 dan 2016 dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 atas tindak pidana korupsi seperti itu, yang sebenarnya itu sangat rancu. Kalau menurut ICW ini adalah merupakan pasal karet. Jadi kalau Thomas Lembong mengeluarkan regulasi yang memungkinkan negara mengalami potensi kerugian seperti itu, seharusnya menteri-menteri lain pun juga harus diselidiki. Karena sepanjang tahun 2015 sampai 2023, negara Indonesia tidak berhenti mengeluarkan regulasi untuk melakukan importasi gula. Dan bahkan di tahun 2022 Indonesia pernah melakukan impor gula berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan saat itu, mengeluarkan importasi gula sebanyak 6 juta ton yang merupakan impor gula
tinggi dalam sejarah Indonesia saat itu, sehingga memang tidak hanya Thomas Lembong yang harus diselidiki, tapi kebijakan-kebijakan menteri-menteri lain dalam kasus importasi gula, dan juga harus menjelaskan secara rinci kenapa Thomas Lembong dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti itu. Dan juga Kejaksaan Agung juga didesak oleh ICW sendiri untuk menjelaskan aliran-aliran dana 400 miliar seperti itu, kerugian seperti apa yang bisa dengan alat bukti apa seperti itu, dan juga perhitungan apa sehingga Kejagung menetapkan kerugian negara 400 miliar yang merupakan, ini sebagai catatan, itu adalah potensi keuntungan, Yuda. Jadi ada potensi keuntungan yang seharusnya masuk ke negara melalui PT PPI, namun dengan dilibatkannya 8 perusahaan swasta, maka negara tidak mendapatkan keuntungan senilai 400 miliar rupiah tersebut. Jadi ini memang jadi pertanyaan dari banyak pihak, terutama organisasi yang selama ini fokus pada tindakan korupsi di Indonesia seperti itu, yang mendesak Kejaksaan Agung harus menjelaskan secara rinci keterlibatan dua orang ini, Thomas Lembong dan juga Charles Sitorus sebagai, saat itu Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan dan juga Charles Sitorus sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Yuda. Wah, menarik sekali kita menelaah kasus ini, tapi kita menantikan bagaimana nanti pernyataan langsung dari pihak Kejaksaan Agung, terutama terkait dengan penyidikan yang melibatkan 2 pejabat yang sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun lalu ya mengenai kasus ini. Terima kasih untuk perkembangannya, Irin. Selamat bertugas kembali.